channel Handisam. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini. Share ke teman-temanmu, teman-teman sepermainanmu, sehingga kalian mempunyai permainan yang sama, yang serupa. Oke, kali ini saya pakai Yusun Shin. Nah, PR-nya Yusun Shin aku untuk mempelajari hero ini adalah menggunakan Treasures selama 3 kali berturut-turut untuk hero. Itu aku tidak bisa. Teman-teman kalau ada yang tahu caranya bisa bagi-bagi tugas dong, bagi-bagi link dong, bagi-bagi sampein ke kolom komentar ya. Oke, Yusin, saya kebagian di tengah mid Hyper Yusin. Teman kita bermain adalah sama Severin, Red Bull, Tempe Supreme, dan nanti sama Choice. Ini Tempe Supreme request ya, capek jadi DPS nya, jadi hypernya capek, makanya gantian dulu untuk aku yang sekarang jadi DPS nya. Nah, buat teman-teman yang main berlima, kalau temennya capek bisa di support sehingga mainnya tetap asik, tetap enak, tetap have fun with this game. Jadi buat game ini untuk bersenang-senang, jangan buat game ini untuk menambah dosa dengan emosi-emosi. Ya walaupun kadang gemes sih kalau ketemu sama tim yang tek. Oke, tapi sabar, itu hanya cobaan. Jadi kita fokus tengah, kita fokus ngebuff di Hyper ini. Ada apa ini? Kepe air ya. Aku nyebutnya kepe air ini, nggak tahu apa namanya. Ambil dulu, lalu ambil buffnya, buff biru, buff orange. Ambil. Pakai Yusin Shin, tipsnya adalah selalu usahakan ganti senjata. Pedang panah supaya kritikalnya nyala terus. Kritikal nyala ada 2 kali kesempatan ketika sudah berganti senjata. Yang pertama, kritikal pertama bisa mencapai 100%, kritikal kedua itu 60%. Jadi bisa dimanfaatin kalau teman-teman masih males jalan-jalan, juga bisa aja satu pakai 2 kali combo terus kemudian baru pindah. Atau kalau misalnya teman-teman rajin bergerak seperti kayak di turnamen itu ya, kalau aku lihat di turnamen itu selalu memanfaatkan kritikal yang 100%. Jadi pedang panah. Oke, karena kita hyper, kita lihat ada Cloman nganggur juga, karena di bawah juga nggak bisa kita ngapa-ngapain. Jadi kita fokus ngambil duitnya dulu. Ambil duit supaya dapat 8 itemnya. Jadi paling nggak dapatkan tier 1-nya dulu untuk junglernya. Nah, cicil. Nah, itu ya kalau aku pakai instant gitu. Jadi ketika lawannya jarak panah, aku panah dulu ketika kritikalku ada. Kalau sudah ada minion di dekatku, aku ganti pedang dulu. Jadi aku pakai settingan Mobile Legends, settingan attack-nya itu ada 2, yang khusus pukul minion, yang satunya khusus tower, yang tengah adalah pukul secara normal. Dan aku pakai settingan yang last hit ya. Last hit bukan last hit, mentargetkan hero yang sedang nyawanya sedikit. Nah, ini aku lihat ada karinya datang, maka aku coba dijual. Oke, karena tidak ada kegiatan yang beraksi di atas, jadi aku memutuskan untuk menturtle. Nah, ini aku jaga jarak ya. Tiba turtle reset, niatane mau jaga jarak supaya tetap dapat dua-duanya, nggak bisa, tapi ya baiklah, itu adalah code of the day. Ojo kemaruk saudara-saudara. Jadi kita supaya bisa fokus seketep. Nah, dapat terus duanya, Marsianya sekarat. Nah, aku nunggu momen sih sebenarnya, untuk masuk, cuman tiba-tiba nggak masuk. Ya udah, oke, Marsa lepas karena dia bisa nambah darah. Fokus untuk ke turretnya. Dan pedang panah. Nah, pedang aku 2 kali, panah 2 kali. Ada sedikit niat, sekali panah, sekali pedang. Oke, Marsanya datang. Cepat sekali dengan gatotnya.
langsung dibabat habis. Ini kena Loyi, hampir saja kena Loyi. Nah ini menghindari kalau ada teman-teman kena Loyi, jangan deketin teman-teman yang yin-yang-nya berbeda. Jadi kalau kena yin ya jangan deketin teman yang kena yang yin dan yang, atau gampangnya ini warnanya sing nek kena kuning awakmu, anak temanmu kena hitam, ojo gitu nanti jadi nempel kan. Nah bahasa kerennya temanku nek lihat manggil Loyi itu namanya Kang Tempel, suka sekali tempel-tempel. Oke, dapat turtle, clear menu lagi, fokus pada mission objektif ya, jaga tower, pukul tower. Nah aku kalau punya ISS, kalau punya ulti aku pakai ketika map lawan nggak ada, jadi aku pakai ISS. Siapa tahu ketika pas lawannya lagi ngebuff, jadinya buffnya kena punyaku, jadi punyaku. GG sekali kan Gatotnya. Di pertandingan ini kita melihat Gatotnya banyak sekali ngekill. Oke, datang ke dalam pertandingan, Gatot sudah terluka, masuk dari belakang. Kita lihat, ini gara-gara auto klik. Nah, tidak diarahkan jurusnya sehingga larinya ke situ. Siapa teman-teman yang masih sering pakai auto klik? Nah, dua pakai klik, pakai minion, terus lagi. Nah ini masanya fokus nge-push tower, berhasil dia nge-push tower, split push atas sampai ke bawah. Oke, kita berusaha ngejar dengan Gatot. Oke, aku buka vision, Gatot dari atas sudah nyampe di atas. Nah masih bisa lolos masanya saudara-saudara. Sabar, MM yang sabar. Kondisi MM 003, belum ngekill, belum terbunuh, supportnya 3. Di timku yang banyak ngebunuh adalah Gatot dengan 3 kill, jadi ini 6 kill lawan 1 kill. Oke, support lagi dapat karena ada haircutnya tadi di bawah, jadi saya bantu untuk ulti supaya paling nggak nge-slow lah atau ngedamage lawan yang sedang diserang. Tuh kan kritikalnya sampai 1000 sudah, 600, 800, 500. Critical 1, critical 2, critical 1, critical 2. Emblemnya aku pakai emblem kill dapat darah. Terus kemudian spellnya aku pakai Blast Dome, retri kalau hitter. Pedang panah, 700, 500, 700, 500, 700 yang pertama, 500 yang kedua. Nah kalau dapat pedang panah. Oke, kita bantu untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dengan full turtle. Oke, masa dapat lagi. Nah itu ketahuan ada yang sembunyi saudara-saudara. Kalah cepat tanganku dengan Gatot. Ada yang sembunyi ketahuan dengan ultinya Yun Sun Zun. Nice. Oke, ada Marsha di bawah, kelihatan ada teman, jadi lebih memungkinkan untuk ngekill yang di situ daripada yang di tengah karena aku lagi sendirian. Set 1400, 1048. Itu yang kritikal pertama sekarang di crit. Jadi sudah cukup sakit, 2 kali pukul mati crit. Oke, Gatotnya GG di sini. Tuh maju, yes, Loyinya kan tempernya maju, serobot saja. Nah ini set kita manfaatkan, pedang panah, ulti tidak kena saudara-saudara. Marsha cukup kencang larinya. Oke, di bawah kita lihat Chang'e nge-push tower, hal yang bagus, maka kita bantu di bawah untuk nge-push tower atas. Oke, ada buff lawan, ada kesempatan, ambil. Takis. Wow, datang hijaunya, kena jauh. Oke, cukup supporting ya. Jadi tidak ngekill ini MM ini ya.
baru ngekill 1 ini, banyak support ini. Supportnya sudah 6. Lihat lagi ke atas. Tidak keburu. Kita dapat ambil itu. Set. Nah, tak pas. Dapat loyi. Gadotnya aku sudah bantu untuk terima tower sebenarnya. Tapi towernya belum mau pindah, masih suka gadot. Oke, enaknya Yusin dia juga bisa dipakai kabur untuk yang skill 1 ini. Jadi sudah cukup sempurna ya, maksudnya untuk yang di patch kali ini di SS nya cukup keren, cukup oke. Kita lihat juga di video turnamen M2 yang ada di playlistku itu, Yusin kebanyakan akan sering dipakai. Jadi hero ini menguntungkan untuk buka map ya, dari awal itu sudah MM yang bisa dikatakan bisa mandiri gitu. Pedang panah damage-nya cukup banyak. Oke, sepi, kita buka map. Sebenarnya kita juga punya HC Hellcat. Hellcat sekarang menurutku juga tidak seperti dulu ya. Dulu tuh cukup keren, tapi sekarang sudah mulai susah dipakai ya. Atau orang-orang sudah pandai atau gimana ya, atau memang dari hatinya di nerf ya. Oke, yang lain fokus ngepush. Saya ini nyoba untuk ngelord sendiri, ternyata belum bisa. Sudah level 13 ngelord sendiri belum bisa, jadi masih cupu. Kenapa belum bisa? Karena satu itemku yang nambah darah itu belum jadi. Nah ini loh, item ini loh, Endless Battle itu belum jadi. Kalau Endless Battle itu sudah jadi dengan item seperti ini, aku yakin aku bisa solo lord. Karena belum bisa, jadi aku dipukulin lord, berkurang dong. Nah ini aku sebenarnya bisa untuk ngekill jauh, cuman nanti kalau aku paksakan aku bisa terbunuh juga. Jadi fokus untuk ngekill ini. Nah, mau mencuri buff merah, kita usir aja dulu. Aku masih punya referee, aman dong buff merah dong. Oke, naga mulai menyerang. Barongsai datang, awas, mengejar carry-nya. Itu adalah pilihan yang bagus. Jadi kalau teman-teman jadi Yusong langsung pilih MM-nya atau maginya. Carry dan magi langsung diujar, nggak bisa langsung kabur balik. Itu cara pakai Yusong. Jadi jangan sampai pukul depan, karena damage-nya itu yang di belakang itu perlu dibersihin. Nah ini aku tahu ada Marsha, jadi aku kabur sebenarnya. Aku niatan kabur. Aku cuma hanya berniat kabur. Marsha kalau sudah jadi dengan MM ya jelas unggul Marshanya dong kalau dapat kena pukul pertama, karena nge-slow sama ngurangi damage masa. Ngurangi defense. Tuh Marsha solo road, kita kehilangan turret, kita kena lock. Oke, walaupun kita unggul 19 kill dan dengan lawan 9 kill, cuman kita kalah lot oleh Marsha-nya cukup mandiri ya. Oke, kita fokus lihat teman. Oke, Chang'e bisa ngekill, kita ada kesempatan ngekill. Ngepush tengah, kita push tengah. Sedikit lagi dan dapat itu fokus tower dulu memang kita. Paling nggak kita walaupun kena lord, kita masih bisa memberikan tekanan. Waktunya kita bertahan, defend. Karena bapak lord yang terhormat sudah berwarna kuning, bukan ungu lagi. Kalau kuning itu sudah bisa ngereagi, bisa ngerik. Jadi bisa ngerik terus langsung dengan semangat dia nabrakkan dirinya ke tower. Oke, kita lihat Marsha dikejar, cuman kejauhan Hellcatnya mengejar. Seharusnya fokus untuk ini dulu ya, defend dulu. Tapi oke, masih ada Chang'e untuk membersihkan lord. Nah ini kita karena tidak ada tekanan, jadi saya bersihkan lord di sini supaya lord ini tidak memakai rake-nya di tower untuk nabrakin tower. Kita bersihkan cuma. Nah ini aku buka tower, buka ulti karena ada teman yang bertempur. Harapannya bantu, ternyata gagal. Kita kehilangan satu teman. Dan kita bertahan dari gelombang lord. Fokus bertahan dulu. Gelombang lord sudah selesai. Ulti 28 detik, kita
recall dulu, isi darah dulu karena darah separuh. Oke, kita ambil keretanya, kereta kura-kura. Kita lompatkan. Nah, kalau punya itu, kalau ketika balik bisa dipakai combo itu nyetun ya teman-teman. Pakai jurus 1 dulu ke setun, lalu tembak dengan panahnya vertikal 1, lalu deketin dengan thrashless jurus 1 untuk dapat pedang. Habis itu musuhnya kalau kabur biarkan supaya jarak ada, kita bisa ganti panah. Kalau masih nggak dapat, kejar pakai thrashless atau kita ngulti ini. Sang-nya gigi, nah aku dapat kebagian Loyi karena aku ketika masuk sudah ganti pedang dan ini. Ini aku salah tekan ini. Nah, dapat si rubinya. Oh, berarti teman-teman itu bagian dari strategi teman-teman, bukan salah tekan itu. Saya ngeluarin jurus 2 supaya ganti pedang, supaya ketika saya deket saya belum nyampe di rubinya, saya bisa kali panahnya, kan panahnya keluar vertikalnya. begitu alasannya. Nah, ini kena auto lagi, aku juga nggak berani deket sih karena jauh bisa melempar, jadi aku fokus untuk mundur sama ngepukul towernya dan hasilnya kita menang. Oke, walaupun kita tidak terlalu ngekill banyak, ngebunuh banyak, cuman kita banyak mensupport dan kita fokus pada mission objektif. MVP nya digadot karena banyak sekali killnya, dan aku tidak mati sekalipun dalam game ini. Tidak mati dalam pertandingan ini, bermain safe, dan teman-teman lihat kita bisa mengakhiri pertandingan ini dengan victory. Oke, see you next game, bye.